Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. XRP pada akhirnya kembali berhasil hit ke area all-time high yang baru. Dan sepertinya sedang menuju ke fase price discovery. Congratulations untuk semua XRP holder. Kalian telah melalui banyak sekali rintangan, terutama kalau kalian sudah hold XRP dari bertahun-tahun yang lalu. Karena setelah sekian lama kita mendapatkan konsolidasi di XRP, pada akhirnya kita terlihat akan menyelesaikan konsolidasi tersebut dan bersiap untuk masuk ke fase price discovery berikutnya. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakalan lakukan update in terms of price action. Terakhir kali ketika kita bahas video soal XRP, itu saya sampaikan bahwa memang ada potensi yang cukup besar XRP dalam waktu dekat bakalan hit ke area all-time high. Itulah yang sudah kita lihat terjadi hari ini. Dan sekarang kita bakalan bahas yang juga tidak kalah penting. Kira-kira target dari kenaikan XRP ini bisa sampai area berapa? Apa-apa saja indikator atau data yang mungkin bisa kita pakai untuk menentukan target take profit kita? Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, kita melihat secara overall crypto global market cap ya 24 jam terakhir naik lumayan signifikan. Dan salah satu top performernya itu adalah XRP. Tapi bukan baru hari ini sebenarnya XRP itu performanya bagus, karena 7 hari terakhir pun XRP merupakan top performer di top 10 coin dengan kenaikan 34,73%. So, kita langsung bakalan bahas saja bagaimana update-nya kira-kira in terms of price action. Nah, terakhir kali ketika kita membuat atau membahas seputaran XRP itu adalah ketika dia berada di range 2,8 sampai 2,9 dolar, dan saya sampaikan potensinya cukup besar dalam waktu dekat kita bakalan melihat XRP untuk hit ke area all-time high atau bahkan break ke area all-time high yang baru. Nah, technically teman-teman, XRP itu sudah berhasil breakout ke all-time high yang baru tadi, dan kita berhasil menyentuh ke kurang lebih area 3,6 dolar sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejection. Ya, diakibatkan kita melihat Bitcoin dan juga Ethereum itu start terkoreksi. Ya wajar saja kalau misalnya ternyata XRP juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merupakan holder, sudah punya barangnya, atau kalian sudah punya posisi di futures di XRP, ya kalian harusnya tidak perlu melakukan apapun untuk sekarang ya, selain daripada bersabar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi, karena saya temukan banyak ya komentar yang masuk, kok kalau masuk sekarang kira-kira telat nggak kok? Nah, ini adalah satu hal yang klise banget, teman-teman. Ini selalu terjadi. Ketika sebuah aset itu terkonsolidasi atau mendapatkan retracement atau kalian mau sebutnya sebagai pullback, terlihat tidak ada yang tertarik untuk masuk, tetapi ketika aset tersebut nge-pump, bahkan breakout ke all-time high yang baru, orang-orang baru berebut untuk mau masuk. Nah, itulah sebenarnya satu kesalahan terbesar yang bisa teman-teman lakukan sebagai seorang investor cryptocurrency. Kalian selalu akan dengar orang-orang katakan buy low, sell high gitu ya. Belinya di harga yang rendah, jualnya di harga yang tinggi. Jangan dibalik. Jangan belinya di harga yang tinggi, kemudian jualnya di harga yang murah karena panic selling. Kalau kalian terus memiliki mindset seperti itu, sampai kapanpun kalian akan sulit untuk menjadi seseorang yang sukses di bidang investasi. Karena memang kalian tidak memiliki mental yang baik, yang cocok untuk menjadi seorang investor. Justru ketika sebuah aset itu mengalami penurunan, tetapi kalian tahu aset tersebut memiliki value, maka harusnya kalian menyerok ketika harganya turun, bukan ketika harganya naik. Nah, itu harusnya kalian semuanya udah tahu lah. Tapi saya masih bingung kenapa ada yang masih mempunyai pertanyaan, kok kalau saya masuk sekarang itu kira-kira telat nggak? Nah, saya bingung jawabnya, teman-teman. Kenapa? Karena kalian masuk di sebuah aset yang sudah naik ya hampir 100% dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Meskipun bukan saya mau katakan bahwa XRP tidak bisa lagi naik dari sini, tapi kita tidak lagi akan melihat risk to reward ratio-nya sebaik beberapa minggu yang lalu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Nah, oke deh. Kita bahas dari yang pertama dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya posisi gitu ya, dan tertarik misalnya untuk memiliki posisi di XRP, maka area mana yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai tempat untuk melirik gitu ya. Maka kalau kita lihat di weekly chart, ada satu area yang sebelumnya itu selalu ya menghadirkan some type of resistance lah kalau kita perhatikan di area weekly.
Ya, selain daripada area 3,2 sampai 3,4 di sini, tapi area 2,75 sampai roughly 2,85 itu juga kalau kalian perhatikan di weekly chart selalu menghasilkan rejection. Di sini, ya kan? Saya gambarkan saja biar lebih jelas. Oke, ini yang pertama. Kemudian di sini, kalian juga bisa lihat di sini. Ya kan, di sini juga kita sempat kesulitan sebelum pada akhirnya break. Dan sebelumnya, kalau kalian lihat di sini, kita juga mendapatkan rejection yang cukup signifikan di area yang sama. So, ini menunjukkan bahwa area ini merupakan key levels untuk XRP. Nah, sehingga kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali revisit ke sekitaran area 2,8 sampai 2,7 dolar, saya rasa itu bisa menjadi sebuah tempat di mana teman-teman boleh consider untuk building position. Kalau misalnya kalian belum punya posisi sampai dengan saat ini, gitu ya. Tapi tentunya itu juga datang dengan resiko. Kalian tidak boleh serta-merta mengatakan, oh kalau saya sudah masuk, ya saya tinggal tunggu cuannya aja gitu kok. Jadi nggak gitu juga konsepnya teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita akan drop lagi sampai ke area tersebut, ya kalian juga harus pertimbangkan resikonya. Kalau rupanya memang ini hanya sekedar fake out dan kita akan drop lebih dalam, apakah kalian punya plan B-nya? Kalian punya tempat untuk out-nya di sebelah mana? Harus ditentukan dulu dari awal. Kalau kalian nggak punya jawaban atas pertanyaan itu, please jangan masuk. Oke? Karena kalian hanya akan mengurangi portofolio kalian sendiri. Karena berarti kalian tidak siap dengan resiko, dan ujung-ujungnya, antara kalian akan hold dengan loss yang cukup besar, atau kalian bakalan margin call karena pakai leverage, atau ujung-ujungnya kalian panic selling. Itu aja. Oke? Jadi pahami itu dulu teman-teman. Bahwa sekarang kita telah breakout ke all time high yang baru. Kalau kalian masuk sekarang, menurut saya secara pribadi sudah sedikit telat, gitu ya. Bukan berarti untuk mengatakan XRP tidak bisa lagi terus naik, tapi kalau misalnya kalian beli sekarang, setup-nya apa gitu? Nggak ada setup-nya menurut saya. Kalau kita diberi kesempatan untuk hit ke area ini, nah itu mungkin lebih make sense, karena teman-teman berarti membeli di area potensial support terakhir. Oke? Nah, lalu pertanyaan yang lebih penting lagi adalah, kira-kira area mana yang bisa kita jadikan sebagai next target gitu ya untuk melakukan taking profit. Nah, kalau misalnya kita perhatikan sementara teman-teman, kita baru aja breakout ke all time high yang baru, dan saya tidak expect bahwa XRP akan langsung top ketika baru saja breakout ke all time high yang baru gitu ya. Dan target 5 dolar sekarang pun menurut saya sudah terlihat terlalu konservatif menurut saya. Karena ke 5 dolar itu berarti hanya kenaikan kurang lebih ya 40% lagi dari sini. Which is itu adalah target yang sangat-sangat konservatif. Ya beda cerita lah kalau teman-teman sudah misalnya akumulasi dari area 0,39 misalnya atau 0,5. Ya bebas, karena kalian sudah dapatkan 10x, tidak ada salahnya untuk trimming position, keluar 30-40%, sisakan moonback untuk kalau misalnya kita terus naik, ya itu sudah sewajarnya yang kalian lakukan. Karena in the end of the day, yang nggak ada yang tahu teman-teman, topnya bakalan di sebelah mana. Kita hanya analisa berdasarkan probabilitas, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dipaksa gitu ya, untuk kita menentukan target yang lebih mungkin optimistis, maka ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan trendline di sini. Oke, ini adalah trendline yang menghubungkan kedua top sebelumnya di sini. Dan itu bisa teman-teman hubungkan untuk melihat kira-kira area mana nih yang kemudian akan menjadi area major resistance untuk XRP berikutnya. Kalau kita lihat sekarang ada di roughly area 6 dolar, tapi ini kan bakalan bergantung kepada seberapa cepat XRP bisa hit ke area itu. Semakin lama kita misalnya hit ke area tersebut, maka semakin tinggi targetnya. Katakanlah kita konsolidasi selama beberapa waktu atau berbulan-bulan, baru naik lagi, maka kita bisa lihat sampai angka 10 dolar bahkan. Nah, ini satu cara pertama yang paling simple, tetapi memang bukan yang paling, saya rasa bukan paling fancy gitu ya, yang bukan paling tepat juga atau optimal juga. Cara yang lebih baik menurut saya adalah, karena kita tidak memiliki data historis sebelumnya di atas harga 3,6 dolar, maka kita bisa cari chart lainnya yang ada historinya juga, tapi kita belum bentuk all time high. Kalau bingung, saya langsung aja kasih tahu chartnya. Itu adalah chart bernama XRP versus Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah satu chart yang bisa teman-teman manfaatkan juga untuk menentukan area-area yang berpotensi menjadi resistance untuk harga XRP.
Jadi XRP versus Bitcoin itu berarti ya kita melihat bagaimana performa XRP jika dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin pergerakannya lebih kuat daripada XRP, maka kita akan melihat XRP Bitcoin ini turun. Sedangkan kalau XRP pergerakan harganya lebih kenceng atau naiknya lebih kenceng daripada Bitcoin, maka XRP versus Bitcoin ini bakalan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat data historisnya, kita membuat sebuah range besar sebenarnya di XRP Bitcoin. Bahwa setiap kali kita menyentuh ke kurang lebih area ini, itu selalu menjadi area major support di mana kita mendapatkan rebound. Tetapi di sisi yang lain, kita juga mendapatkan ada area-area resistance, teman-teman. Dan area resistance pertama adalah di sekitaran area 0,000 sekian 4255. Yang saya rasa ini juga akan confluence dengan ketika XRP hit ke angka 5-6 dolar. Nah, ini menjadi tahanan pertama, teman-teman. Ya, itu mungkin berpotensi menjadi some type of local top untuk XRP. Kemudian kita akan start untuk mendapatkan pullback. Tapi saya rasa kita akan bisa break di atas area range ini. Karena ini sudah terlalu dekat menurut saya. Minimal kita akan hit ke kurang lebih area ini atau yang ini bahkan. Nah, ketika kita nanti sudah hit ke kurang lebih area 0,00092 di sini, nah itulah ketika teman-teman mungkin sudah harus start untuk waspada. Nah, kenapa? Karena di cycle-cycle yang lalu menunjukkan bahwa area ini selalu menjadi area major resistance untuk XRP versus Bitcoin. Yang artinya setiap kali kita melihat XRP itu performanya jauh melebihi Bitcoin tapi sudah hit ke area ini, itu kita kemudian melihat liquidity kembali shifting masuk ke Bitcoin. Sehingga itu bisa menjadi salah satu indikator juga bagi teman-teman untuk menentukan target price berikutnya. Nah, apakah teman-teman ketika berinvestasi itu harus menjual persis di area top? Tentunya jawabannya tidak. Dan tidak akan ada orang satupun yang akan bisa menebak secara pasti top dari sebuah aset itu di sebelah mana. Kalau kalian tidak mempunyai bola ajaib gitu ya, yang bisa menerawang, kalian nggak bakalan bisa lakukan itu. Saya juga sama, teman-teman. Makanya kita perlu namanya exit strategy. Exit strategi itu bisa banyak macam, teman-teman. Itu bergantung kepada profil resiko kalian masing-masing. Ada yang mengatakan, ya saya kalau jualan semuanya aja kok, nggak usah pakai cicil-cicil. Atau saya mau jualan menggunakan model averaging. Ya, berbagai macam lah. Yang menentukan targetnya juga bisa caranya beragam. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bisa menggunakan trendline, ada yang menggunakan Fibonacci, ada yang juga menggunakan chart seperti XRP Bitcoin, dan seterusnya. Tapi saya rasa yang paling reliable, yang paling simple untuk kita pakai ya dua ini. Antara kalian menggunakan trendline, atau kalian akan menggunakan chartnya XRP BTC untuk menentukan area resistance berikutnya. Nah, kalau misalnya saya pribadi mempunyai barang di XRP, misalnya saya udah beli dari harga yang murah, maka ketika kita udah masuk ke range ini, yang merupakan area range major resistance, ini ya sudah menjadi tempat di mana saya harus start untuk trimming down, teman-teman. Sudah harus start untuk mengurangi porsi XRP-nya. Sekalipun kalau kita bisa breakout di atas area ini, oke, tapi chance-nya seberapa besar? Nah, itu pertanyaannya. Oke? Kecuali kalian memiliki alasan yang kuat untuk mengatakan kenapa XRP harus terus-menerus naik dan outperform Bitcoin secara terus-menerus. Kalau kalian punya dasarnya, punya alasan yang kuat, ya silakan kalau kalian mau terus hold. Tapi kalau misalnya mau yang lebih realistis, ya area ini mungkin bisa menjadi area yang paling optimal untuk kalian potong posisi kalian. Katakanlah, setiap minggunya kalian bakalan cash out 5% misalnya, atau setiap minggunya kalian bakalan cash out 10%. Itu bisa menjadi opsi pertama. Atau teman-teman misalnya katakan, setiap ada kenaikan misalnya 5% di XRP, saya akan cash out 5% kok. Nah, itu juga bisa. Jadi, cara untuk exit dari sebuah aset itu juga banyak caranya, teman-teman. Tapi cara yang paling optimal menurut saya adalah averaging out. Sama juga ketika kita dollar cost averaging masuk atau dollar cost averaging in. Ketika kita melakukan akumulasi, disarankan kalian untuk terus membeli dan mendapatkan harga rata-rata yang terbaik, yaitu dollar cost averaging, simpelnya seperti itu. Nah, ketika keluar juga sama. Nah, kenapa teknik dollar cost averaging ini efektif? Karena begini, teman-teman. Secara mental itu akan lebih mempermudah kalian. Di sisi yang lain, kalian juga memastikan diri kalian untuk konsisten melakukan taking profit. Bagaimana bisa lebih baik dari segi mental? Karena begini, katakanlah teman-teman start untuk taking profit ketika kita hit ke area ini. Oke?
kalau harganya terus naik, kalian bisa terus averaging out. Oke, dan kalian tidak akan merasa ketinggalan kereta. Kenapa? Kalian terus punya barangnya, kalian masih punya barangnya, masih punya barangnya, masih punya barangnya. Oke, dan kalaupun sekalipun harganya tidak mencapai titik yang kalian inginkan, oke, misalnya kalian target terakhirnya di sekitaran area ini, tapi hitnya cuma sampai segini katakanlah, dan kita sudah start untuk selling off, maka at least kalian sudah sell sebagian XRP yang kalian punya. Sehingga kalian juga nggak bakalan terlalu terdampak secara mental, kalian sudah sempat untuk melakukan taking profit. Ya paling profit yang kalian dapatkan akan lebih sedikit daripada seharusnya. Tapi at least masih akan profit. Oke? Tapi kalau misalnya harga barangnya terus naik, ya kalian berarti masih tetap punya barangnya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke time frame yang lebih kecil, saya pengen ingatkan teman-teman bahwa sudah ada 3 orang hari ini yang eligible untuk mendapatkan eksklusif giveaway yang saya adakan sampai bulan Agustus nanti. Sayang banget kalau kalian nggak ikutan. Jadi sudah ada 1 orang yang eligible untuk dapatkan iPad 10, sudah ada 2 orang yang eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah, karena mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan. 3 step aja, gampang banget, daftar ke Margex, kemudian farming volume, dan bawa pulang hadiahnya. Nggak ada pakai undian-undian, nggak ada pakai batasan pemenang, setiap orang yang menyelesaikan tugasnya, semuanya berhak untuk mendapatkan hadiah. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa tertarik juga untuk ikutan, ya silakan daftar dulu ke Margex, farming volume, dan saya akan update daily volumenya di grup Telegram. Jadi kalian bisa masuk ke grup Telegram yang gratis itu juga untuk mendapatkan update terbarunya. Nah, ini adalah 2 user ID yang telah eligible. Yang pertama 629900925, ini sudah eligible untuk mendapatkan iPad tentunya. Kalau dia nanti hit sampai 2 juta sebelum akhir event ini, ya tentunya akan saya ganti menjadi iPhone 16. Nah, kalau yang kedua, ini juga sudah eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Yang ketiga juga sama, 1 juta rupiah. Tapi ini kan waktunya masih panjang banget, teman-teman. Ini baru mulai, belum terlalu lama eventnya. Itu menunjukkan juga seberapa gampangnya sebenarnya teman-teman bisa dapatkan iPad atau iPhone. Jadi kalau kalian tunda-tunda terus, sayang banget. Karena saya lihat kemarin ada beberapa yang daftar, tapi nggak deposit dan juga nggak farming. Kalau kalian ragu dan terus menunggu, dan ujung-ujungnya baru tertarik untuk join, takutnya telat gitu. Takutnya waktunya nggak cukup untuk kalian farming volume dan hit ke target yang kalian mau. Nah, selain itu juga, selain hadiah produk yang bisa kalian dapatkan, di sini juga ada hadiah prize pool, teman-teman. Sekarang sudah 1.322 prize poolnya. Dan ini akan dibagikan ke 20 orang pemenang. Top 10 sudah pasti dapat bagian, sisanya akan dipilih secara random 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Nah, kalau kalian masuk ke top 10, ini pembagiannya. Juara pertama dapat 25%, juara kedua 20%, juara 3 15%, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Dan semakin tinggi volume yang dihasilkan secara kumulatif atau secara total, semakin besar juga prize pool-nya. Jadi setiap 1 juta penambahan volume, itu akan menambahkan $100 ke prize pool. Yang awalnya hanya 1.000, sekarang sudah 1.300. Jadi pastikan jangan sampai kalian tidak ikutan. Link untuk pendaftaran ke Margex-nya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa join ke grup Telegram untuk mendapatkan daily update volume yang sudah kalian hasilkan. Oke? Nah, teman-teman, kita langsung akan masuk ke time frame yang lebih kecil gitu ya. Sekarang kita masuk ke 4-hour chart. So, kalau misalnya kita lihat XRP di sekarang, sudah mungkin beberapa hari terakhir, XRP itu up only gitu ya. Up only katakanlah selama 3-4 hari terakhir atau bahkan lebih ya teman-teman. Kita udah dari tanggal 9 Juli bahkan sampai dengan sekarang ya kurang lebih seminggu lah. Itu up only. Ada satu aja candle daily itu yang merah, sisanya hijau semua. Menunjukkan bahwa ada buying pressure yang cukup besar di sana. Tapi tentunya sewaktu-waktu kita pasti akan bisa melihat some type of retracement atau konsolidasi terlebih dahulu. Dan itu bisa terjadi segera, teman-teman. Kalau misalnya ternyata Bitcoin akan drop ke area 106 atau 105 ribu, dan Ethereum melakukan hal yang sama, maka saya expect juga XRP kemungkinan bakalan melakukan hal yang serupa. Nah, kalau kita dikasih kesempatan sampai ke area 2,7, 2,8, itu akan menjadi satu tempat yang cukup optimal menurut saya untuk building position. Oke? Dan untuk sekarang, short term banget, ya kita melihat ada bearish engulfing candle di sini, sudah sangat jelas gitu ya. Yaitu berpotensi membuat ada semacam retracement terlebih dahulu terjadi ke XRP. Tetapi nothing serious untuk sementara. Ini hanya semacam retracement yang wajar atau pullback yang wajar.
Sampai area berapa? Ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu tempat di mana akan ada some type of support, yaitu di sekitaran 3,3 sampai 3,25 dolar. Itu bisa menjadi area tahanan pertama, yang kalau itu bisa dipertahankan dan kita justru misalnya membentuk semacam ascending triangle, yaitu bisa jadi berarti kita tidak akan melihat koreksi yang terlalu dalam dan akan terus melihat XRP mengalami kenaikan dan masuk ke fase price discovery. Tapi kalau itu berhasil kita jebol, oke, kita harus expect bahwa area trendline berikutnya adalah menjadi support berikutnya. Itu ada di kurang lebih area 3,1 dolar harusnya. Yang kalau mampu kita jebol juga, ya 2,7 sampai 2,8 akan menjadi target terakhirnya menurut saya. Tapi tidak ada kewajiban ya, sekali lagi teman-teman, bagi XRP untuk hit ke beberapa area tersebut. Karena ya kita baru aja mendapatkan breakout di area all time high terakhir. Yang bisa jadi membuat para buyers itu berbondong-bondong untuk masuk sehingga tidak terdapat koreksi yang terlalu dalam. Jadi intinya begini teman-teman, kesimpulannya adalah bagi saya XRP itu masih mempunyai ruang yang cukup lebar untuk naik ke atas. 5-6 dolar itu menurut saya target yang sudah sangat konservatif. Target yang cukup optimistis itu mungkin di sekitaran 8-10 dolar. Itu juga harus kita cek juga dengan chartnya XRP BTC yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya di sana juga ada confluence di mana kita juga hit area resistance, yaitu memperkuat tesis bahwa area tersebut bisa menjadi potensial top atau at least semacam local top, gitu ya. Nah, kesimpulan kedua untuk teman-teman yang belum punya posisi di XRP sampai dengan saat ini, maka sekarang menurut saya bukan saat yang tepat untuk masuk, terkecuali kita mendapatkan ada some type of bullish continuation pattern semacam bull flag atau misalnya symmetrical triangle yang bisa teman-teman manfaatkan. Itu fine, mungkin kalian boleh agresif dan coba masuk. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa tidak ada alasan bagi kalian untuk tekan tombol buy sekarang. Kesimpulan yang ketiga, untuk teman-teman yang sudah mempunyai posisi atau barang di XRP, saya rasa sekali lagi satu hal yang bisa kalian lakukan sekarang dan mungkin tidak akan mudah adalah terus bersabar untuk menunggu XRP terus mengalami kenaikan dari sini. Karena di pertengahan jalan selalu akan ada retracement, tapi selama kalian hold dan kalian bersabar, harusnya kalian bakalan diberikan reward yang lumayan dalam beberapa waktu ke depan. Itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.